Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Aliyah adalah seorang wanita yang dikenal karena kelembutannya, kesabaran tanpa batas, dan ketulusan cintanya kepada keluarga. Ia membangun rumah tangganya bersama Reza, suaminya yang bekerja di sebuah perusahaan besar di pusat kota. Dari luar, kehidupan mereka tampak harmonis. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Lila, yang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Namun, di balik senyuman Aliyah yang lembut, tersembunyi luka yang perlahan menggerogoti hatinya. Seiring waktu, Reza mulai berubah. Ia menjadi lebih dingin, lebih sibuk, dan semakin sering pulang larut malam. Aliyah mencoba berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa kesibukan suaminya adalah demi masa depan keluarga mereka. Hingga akhirnya, kebenaran yang menyakitkan terungkap. Aliyah mengetahui bahwa Reza berselingkuh dengan sekretaris barunya, seorang wanita muda bernama Laura. Hubungan terlarang itu bukan hanya sekadar perselingkuhan biasa. Reza bahkan berencana menikahi Laura. Dunia Aliyah seolah runtuh seketika. Ia menangis diam-diam, menyembunyikan kepedihannya dari Lila yang masih kecil dan polos. Setiap kali Lila bertanya mengapa matanya sembab, Aliyah hanya tersenyum dan berkata, "Ibu hanya kelilipan, nak." Namun Lila, dengan hati kecilnya yang peka, tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar disembunyikan ibunya. Aliyah tidak tinggal diam. Meski hatinya hancur, ia menguatkan diri. Dengan bantuan sahabatnya, ia mulai menyelidiki siapa sebenarnya Laura, wanita yang telah merebut kebahagiaan keluarganya. Saat rahasia kelam Laura terbongkar, Aliyah tahu bahwa ia harus bertindak. Ia memutuskan untuk tidak menangis di sudut kamar lagi. Aliyah ingin memberikan pelajaran kepada Reza, pelajaran yang akan dikenang seumur hidupnya, dan semuanya akan terungkap di hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi Reza dan Laura. Hari di mana Aliyah akan menunjukkan bahwa wanita terluka sepertinya bukan hanya bisa menangis, tetapi juga bangkit dan membalas dengan elegan. Malam itu hujan turun deras membasahi jendela kamar Aliyah. Ia duduk termenung di tepi ranjang, memeluk lututnya sendiri. Ponsel di tangannya masih memunculkan percakapan singkat yang tanpa sengaja ia baca. Pesan mesra antara Reza dan seorang wanita bernama Laura. Air matanya mengalir tanpa suara. Dunia yang selama ini ia bangun bersama Reza runtuh dalam sekejap. Ia mengingat semua perjuangan mereka, dari awal menikah saat keadaan ekonomi pas-pasan, hingga kini bisa hidup lebih mapan. Aliyah adalah saksi hidup dari setiap keringat dan usaha Reza. Tapi kini, semua kenangan itu seperti menjadi abu tertiup angin. "Kenapa?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Lila, anak semata wayangnya, berdiri di ambang pintu dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu. "Ibu, kenapa menangis?" tanyanya polos. Aliyah buru-buru menghapus air matanya. Ia tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya. "Ibu hanya kelilipan, sayang," jawabnya, berusaha meyakinkan. Namun Lila tidak sepenuhnya percaya. Ia melihat bagaimana mata ibunya yang sembab, bagaimana tubuhnya bergetar menahan tangis. Anak kecil itu diam, lalu mendekat, memeluk ibunya erat-erat. Tanpa kata, Lila memberikan kehangatan yang membuat Aliyah semakin merasa bersalah, karena harus berbohong kepada anak sekecil itu. Malam itu, Aliyah bertekad untuk menjaga perasaannya di depan Lila. Ia tidak ingin Lila kehilangan rasa aman yang selama ini ia perjuangkan. Tapi di dalam hatinya, Aliyah tahu bahwa badai lebih besar akan segera datang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Raut wajahnya terlihat serius. Ia mengajak Aliyah duduk di ruang tamu dan berbicara empat mata. "Aku mau bicara soal sesuatu," kata Reza, suaranya datar. Aliyah menatapnya dalam diam. Jantungnya berdetak keras, seolah tubuhnya sudah tahu bahwa kabar buruk akan menyusul. "Aku ingin menikahi Laura," kata Reza tanpa tedeng aling-aling, seolah ada palu besar yang menghantam dada Aliyah. Napasnya tercekat. Ia mengatupkan kedua tangannya, mencoba menahan gejolak emosinya. "Apa, kau serius?" tanyanya lirih. Reza mengangguk tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Aku sudah cinta padanya ya. Aku ingin hidup bersamanya. Aliyah menunduk. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya, namun ia segera menahannya. Ia tahu, menangis di depan Reza saat ini hanya akan membuatnya tampak lemah. Apa kau pikir aku akan begitu saja membiarkanmu menikahi wanita itu? Tanya Aliyah dengan suara bergetar. Reza menghela napas panjang. Aku tahu ini berat, tapi aku ingin kau merelakannya demi kebaikan kita semua. Kebaikan siapa? Pikir Aliyah getir. Setelah perdebatan panjang, Aliyah akhirnya berkata, dengan suara yang nyaris hancur, kalau itu keputusanmu, aku tidak akan menghalangimu. Namun di balik kata-katanya yang pasrah, Aliyah menyimpan tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Ia akan membalas, bukan dengan kebencian yang membabi buta, tapi dengan cara yang membuat semua orang, termasuk Reza, mengerti betapa besar luka yang telah ia torehkan. Malam itu, saat Reza tidur di ruang kerja, Aliyah mengambil ponselnya. Ia menghubungi sahabatnya Nisa. Aku butuh bantuanmu, kata Aliyah dengan suara bergetar. Apa yang terjadi ya? Tanya Nisa khawatir. Aliyah menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku ingin tahu semua tentang wanita itu. Semuanya. Dan di sanalah perjalanan Aliyah dimulai, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang akan bangkit dan membuktikan bahwa kesetiaan yang dikhianati tidak akan berakhir dalam keputusasaan. Nisa, sahabat sejatinya sejak masa kuliah, tidak banyak bertanya. Ia tahu Aliyah bukan tipe wanita yang mengeluh tanpa alasan. Malam itu juga, Nisa mulai mengerahkan kenalannya untuk menyelidiki siapa sebenarnya Laura, wanita yang telah menghancurkan rumah tangga Aliyah. 2 hari kemudian, Nisa datang ke rumah Aliyah membawa setumpuk berkas. Mereka duduk berdua di meja makan sambil membuka satu persatu dokumen tersebut. Namanya Laura Astari, ujar Nisa sambil menunjuk foto seorang wanita berparas cantik, namun tatapannya penuh kesombongan. Dia bekerja sebagai sekretaris di kantor cabang tempat Reza dipindahkan 3 bulan lalu. Aliyah mengangguk perlahan, hatinya bergejolak. Apa lagi yang kau dapat? Dia ambisius. Sering bergonta-ganti pasangan. Banyak yang bilang dia tipe wanita yang hanya mengejar pria berduit. Lanjut Nisa. Dan lebih dari itu ya, dia punya rekam jejak buruk. Dia pernah terlibat dalam beberapa kasus penggelapan kecil di kantor lama, tapi semua ditutupi. Aliyah mengepalkan tangannya. Dada sesak. Rasanya ingin berteriak, ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Tapi ia menahan diri. Ia bukan Laura. Ia tidak akan bertindak gegabah. Aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Aliyah dingin. Ia berdiri, langkahnya mantap menuju ruang kerjanya di lantai atas. Ruang itu adalah tempat rahasianya. Tempat ia membangun bisnis online kecil-kecilan yang kini berkembang pesat, tanpa sepengetahuan Reza. Bertahun-tahun, Aliyah mengelola bisnisnya secara diam-diam, karena sejak dulu Reza meremehkan mimpinya. Urus saja rumah dan anak, katanya suatu waktu. Kini, bisnis itu sudah berbuah. Aliyah bahkan menjadi salah satu investor besar di perusahaan induk tempat Reza bekerja. Dengan tangan gemetar menahan emosi, Aliyah membuka laptopnya. Ia mengetik surat resmi. Surat pengaduan terhadap Laura Astari kepada divisi HRD perusahaan. Dengan bukti-bukti skandal dan pelanggaran integritas yang dikumpulkan Nisa. Aku akan mulai dari sini, gumamnya. Beberapa klik lagi dan surat itu terkirim. Selesai? Tidak. Ini baru permulaan. Malam itu, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Bau parfum asing tercium dari tubuhnya. Aliyah hanya memandanginya dari balik pintu kamar, tanpa berkata sepatah kata pun. Besok aku mau mengajak Laura ketemu Lila, kata Reza tiba-tiba, tanpa perasaan bersalah. Aliyah membeku. Ia menatap suaminya, mencari secuil rasa hormat yang mungkin masih tersisa. Tapi nihil. Kau sudah gila, kata Aliyah lirih. Anak kita tidak butuh dikenalkan pada pelakor. Reza mendengus kasar. Kalau kau tidak setuju, aku tetap akan lakukan. Aku ayahnya. Aliyah tersenyum miring. Dalam hati ia mencatat semuanya. Perlakuan ini, penghinaan ini, semuanya. Baiklah, jawab Aliyah akhirnya. Suaranya datar. Kita lihat siapa yang akan tersenyum paling akhir. Reza tidak mengerti arti ucapan itu. Ia hanya menganggapnya sebagai ancaman kosong dari istri yang cemburu.
Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja mulai bertiup, dan kali ini Aliyah yang akan menggenggam kekuasaan penuh atas segalanya. Pagi itu, rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan suasana hati Aliyah yang perlahan menular ke seluruh sudut rumah. Ia berusaha tetap tersenyum di depan Lila, menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun Lila bukan anak kecil yang mudah dibohongi. Saat Aliyah membalikkan badan untuk mengambil susu dari kulkas, Lila menarik ujung bajunya dengan ragu. Matanya yang bulat dan polos menatap sang ibu dengan kekhawatiran. "Ibu kenapa? Ibu sedih ya?" tanya Lila lirih. Aliyah tertegun. Ia berbalik dan berjongkok, menatap putrinya yang kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. Ia menarik napas panjang, menahan agar suaranya tetap stabil. "Tidak, sayang. Ibu hanya kelilipan tadi malam," jawab Aliyah sambil tersenyum tipis. Namun Lila tidak percaya. Anak kecil itu tahu, ia bisa merasakan. Ia melihat ibunya menangis diam-diam setiap malam. Ia mendengar bisikan doa-doa sedih dari kamar ibunya. Walaupun ia belum tahu apa masalahnya, ia tahu pasti. Ibunya terluka. "Ibu, kalau Lila nakal, ibu jangan sedih ya," kata Lila sambil memeluk erat tubuh ibunya. Pelukan kecil itu membuat hati Aliyah yang sudah retak, hampir hancur berkeping-keping. Ia memeluk Lila erat, menahan air mata agar tidak jatuh. Hanya Lila, satu-satunya alasan ia masih bertahan berdiri sampai saat ini. "Enggak, sayang. Kamu anak baik. Ibu sayang banget sama kamu," bisik Aliyah. Hari itu, Aliyah menghabiskan waktunya hanya bersama Lila. Ia mematikan ponsel, mengabaikan semua panggilan dari Reza. Ia tahu, Reza mungkin marah karena rencananya mengenalkan Laura ke Lila tidak berjalan sesuai harapan. Tapi Aliyah tidak peduli. Ia mulai mengatur langkah. Selain surat pengaduan yang sudah ia kirimkan, Aliyah juga mulai menyusun rencana lain bersama Nisa. Rencana yang lebih besar dan akan memberikan pukulan telak saat waktu yang tepat tiba. Malam harinya saat Lila tertidur di pangkuannya, Aliyah menatap wajah kecil itu dengan penuh cinta. "Aku harus kuat," bisiknya. "Demi kamu, Lila." Matanya menatap jendela kamar yang gelap, menatap malam yang sunyi. Di sana, jauh di ujung kegelapan, Aliyah mulai melihat secercah cahaya. Bukan sekadar harapan, tetapi kekuatan yang kini membara dalam dirinya. Sementara itu, Reza semakin tenggelam dalam kebutaan cintanya pada Laura, tidak menyadari bahwa perlahan, pondasi yang ia injak mulai rapuh dan siap runtuh dalam waktu dekat. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan Aliyah, dengan keteguhan hatinya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa hari setelah keheningan itu, Reza akhirnya kembali menghubungi Aliyah. Bukan untuk meminta maaf atau memperbaiki semuanya, melainkan untuk mengabarkan sesuatu yang membuat dunia Aliyah benar-benar runtuh. "Aku akan menikah dengan Laura," kata Reza, suaranya datar, seolah membicarakan hal sepele. Aliyah terdiam di seberang telepon. Lidahnya keluh, pikirannya kosong. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar menggema di telinganya. Walau hatinya sudah menebak arah hubungan ini, mendengar langsung dari mulut Reza tetap membuat napasnya tercekat. "Kenapa begitu cepat?" bisik Aliyah akhirnya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Reza terdengar menghela napas berat. "Aku sudah cukup lama memikirkannya. Aku rasa aku dan Laura lebih cocok. Aku ingin kau mengizinkan aku menikahinya." Ada jeda panjang di antara mereka. Aliyah memejamkan mata, berusaha menahan rasa sakit yang menggerogoti dadanya. "Aku tidak mau menghalangi kebahagiaanmu, Reza," jawab Aliyah, suaranya gemetar. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan mengizinkannya." Tapi setelah menutup telepon itu, tubuh Aliyah ambruk di sofa. Isaknya pecah, tangannya menutup wajah. Ia menangis, bukan karena masih mencintai Reza, tetapi karena merasa gagal. Gagal mempertahankan keluarganya, gagal menjaga Lila dari luka yang akan datang. Di tengah tangisnya, langkah kecil Lila terdengar mendekat. Gadis kecil itu menatap ibunya dengan mata cemas. Aliyah buru-buru menyeka air matanya dan tersenyum kaku. "Maaf Lila, ibu cuma kelilipan lagi," katanya. Namun kali ini, Lila tidak berkata apa-apa. Ia hanya mendekat, memeluk erat tubuh ibunya. Diam-diam, hatinya kecilnya menangkap kebenaran yang belum mampu ia pahami sepenuhnya. Ayahnya,
yang dulu ia idolakan, ternyata adalah sumber dari semua kesedihan ibunya. Sementara itu, di tempat lain, Reza dan Laura sibuk mempersiapkan pesta pernikahan mereka. Reza buta oleh pesona palsu Laura, mengabaikan semua tanda-tanda yang seharusnya sudah cukup jelas. Ia percaya pada semua kata-kata manis Laura, percaya bahwa inilah kebahagiaan sejatinya. Namun di balik semua itu, Laura menyimpan rahasia besar, rahasia yang perlahan mulai Aliyah ungkapkan bersama Nisa. Aliyah tahu, ia tidak akan membiarkan pesta itu menjadi perayaan pengkhianatan. Ia akan mengubah pesta itu menjadi panggung kebenaran. Ia akan menunjukkan siapa Laura sebenarnya. Tepat di hadapan semua orang. Ini bukan tentang balas dendam semata. Ini tentang kebenaran, tentang keadilan, dan tentang harga dirinya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Setelah malam penuh tangis itu, Aliyah menegakkan dirinya. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk meratapi nasib. Jika ia membiarkan semua ini berlalu begitu saja, maka dirinya, dan lebih penting lagi, Lila, akan menjadi korban dari pengkhianatan yang kejam. Aliyah mulai menghubungi Nisa, sahabatnya yang sudah ia kenal sejak kuliah. Nisa dikenal sebagai seseorang yang cerdas, cepat tanggap, dan punya banyak koneksi. Begitu mendengar rencana Aliyah, Nisa langsung setuju membantu. Aku akan cari tahu tentang Laura. Aku yakin dia nggak sebersih yang kelihatannya, kata Nisa bersemangat saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan Nisa mulai mengalir. Laura ternyata sudah punya kekasih ya, ucap Nisa sambil menunjukkan beberapa foto dari ponselnya. Ini dia, mereka sering ketemuan diam-diam di kafe. Dari obrolan yang kudengar, mereka punya rencana jangka panjang, peras harta Reza, lalu kabur bersama. Aliyah menggenggam ponsel itu erat-erat, matanya bergetar menahan emosi. Ia menatap gambar Laura yang tertawa manja dengan seorang pria berambut gondrong, terlihat sangat akrab, seolah mereka sudah bertahun-tahun bersama. Aku juga dapatkan rekaman pembicaraan mereka, lanjut Nisa. Kalau mau, kita bisa putar itu nanti di acara pernikahan mereka. Aliyah mengangguk pelan, hatinya mulai dipenuhi tekad. Aku akan membuat semuanya terbuka, katanya lirih namun penuh ketegasan. Hari-hari menjelang pesta pernikahan, Aliyah menyibukkan diri dengan mempersiapkan rencana itu. Ia menyewa seorang teknisi profesional untuk mengatur tayangan video rahasia di tengah acara. Ia juga melatih dirinya untuk tetap kuat, bahkan saat rasa sakit menggerogoti hatinya dari dalam. Di sisi lain, Lila mulai merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Ia mendengar beberapa percakapan ibunya melalui sambungan telepon, melihat bagaimana ibunya tersenyum pahit saat memandang ke arah luar jendela, dan terkadang menangis diam-diam di sudut kamar. Suatu malam, Lila mendekat ke ibunya. Ibu, apa ibu sedih karena ayah mau menikah lagi? Tanya Lila polos, suaranya nyaris berbisik. Aliyah menoleh, menatap putrinya yang matanya penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya, Aliyah membiarkan dirinya jujur. Iya, sayang, ibu sedih, katanya, sambil mengelus rambut Lila. Tapi ibu janji, apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama dan ibu akan selalu ada buat Lila. Lila mengangguk kecil, lalu memeluk ibunya erat-erat. Walau usianya masih kecil, ia tahu cinta ibunya adalah benteng terkuat yang ia miliki. Dan dalam pelukan itu, Aliyah berjanji dalam hatinya. Ia akan melindungi Lila apapun yang terjadi. Termasuk dari kebohongan besar yang hampir menghancurkan keluarga mereka. Hari-hari terasa begitu cepat berlalu. Tak terasa, hari pernikahan Reza dan Laura akhirnya tiba. Sejak pagi, suasana di gedung megah tempat acara itu akan digelar sudah ramai dengan para tamu undangan yang berdatangan, para dekorator yang menyelesaikan sentuhan terakhir, serta musik lembut yang mengalun di latar. Aliyah berdiri di depan cermin, mengenakan gaun berwarna biru muda yang sederhana namun elegan. Riasan wajahnya tampak natural, namun memancarkan kecantikan yang begitu kuat. Tak ada sedikit pun tanda-tanda kesedihan di wajahnya hari itu. Hanya keteguhan, seolah ia sudah siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di sudut ruangan, Lila berdiri sambil mengenakan dres putih polos yang cantik. Ia terlihat gugup, tangannya meremas gaun kecilnya. Ibu, yakin kita harus datang? Tanya Lila, suaranya gemetar. Aliyah berjongkok,
merapikan poni Lila sambil tersenyum. Kita datang bukan untuk menangis, sayang, tapi untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Lila mengangguk walaupun masih terlihat ragu. Sementara itu, di ruangan lain, Reza sibuk bersiap dengan penuh semangat. Ia mengenakan setelan jas mahal, berdiri di depan cermin dengan senyum lebar. Baginya, hari ini adalah awal baru. Awal bersama wanita yang ia pikir akan membuat hidupnya lebih berwarna. Laura juga tak kalah anggun, mengenakan gaun pengantin putih berhias payet. Ia terlihat sangat cantik, tetapi di balik senyum manisnya, hatinya berdebar dengan cara yang berbeda. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir sebelum rencananya benar-benar dijalankan. Di sisi lain, para tamu mulai memadati kursi-kursi di gedung. Banyak rekan kerja Reza, teman-teman lamanya, serta beberapa keluarga besar dari kedua belah pihak sudah hadir menantikan momen bahagia itu. Namun, tidak ada satupun yang tahu, pesta ini akan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Aliyah dan Lila tiba di lokasi tepat saat upacara akan dimulai. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Beberapa orang berbisik-bisik melihat kehadiran Aliyah. Wanita yang dulunya istri sah Reza, kini berdiri anggun tanpa sedikit pun tanda kelemahan. "Kenapa Aliyah datang?" tanya salah satu tamu, berbisik pada temannya. "Entahlah, tapi lihat, dia terlihat cantik sekali." Aliyah melangkah masuk dengan tenang, menggandeng tangan kecil Lila. Senyum tipis terukir di wajahnya, namun mata tajamnya memancarkan sesuatu yang membuat siapapun enggan menatap terlalu lama. Ia tahu, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Semua rencana sudah diatur dengan sempurna. Saat Reza dan Laura berdiri di atas pelaminan, menghadap tamu undangan, Aliyah sudah memberi isyarat kepada teknisi yang bertugas. Tepat setelah janji pernikahan akan diucapkan, sebuah kejutan besar akan mengguncang seluruh gedung ini. Dan di sanalah Aliyah berdiri, di antara kerumunan tamu, dengan kepala tegak dan hati penuh keberanian. Dia tidak datang untuk meratapi masa lalunya. Dia datang untuk mengakhirinya, dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan siapapun. Musik berhenti sesaat, berganti dengan suara pembawa acara yang mempersilakan Reza dan Laura berdiri di atas pelaminan. Keduanya tampak serasi dalam balutan pakaian pengantin, tersenyum lebar ke arah para tamu yang bertepuk tangan. Namun di tengah riuh rendah tepuk tangan itu, seorang gadis kecil perlahan maju ke depan. Lila. Dengan langkah kecil namun pasti, ia naik ke pelaminan, membuat semua mata tertuju padanya. Suara bisik-bisik kembali memenuhi ruangan. "Apa yang dilakukan anak itu di atas pelaminan?" "Itu Putri Reza, kan? Kenapa dia sendirian ke sana?" Reza dan Laura sempat terkejut melihat Lila. Namun sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Lila mengambil mikrofon dari pembawa acara. Tangannya kecil, suaranya gemetar, tetapi tatapannya mantap ke arah kerumunan tamu. "Halo semuanya," suara Lila menggema di seluruh ruangan. Semua tamu mendadak hening. "Aku Lila, anak dari ayahku Reza dan ibuku, Aliyah," katanya. Suaranya mulai terdengar lebih jelas. "Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia untuk ayahku. Tapi aku ingin mengucapkan sesuatu tentang ibuku." Para tamu mulai menahan napas. "Ibuku adalah wanita terbaik yang pernah ku kenal," lanjut Lila. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ia selalu merawatku, selalu mencintai ayahku dengan sepenuh hati, bahkan ketika dia sendiri harus menangis diam-diam setiap malam." Seketika banyak tamu yang merasa terenyuh. "Aku tahu. Ibu selalu bilang matanya kelilipan saat aku memergokinya menangis. Tapi aku tahu, itu karena hatinya terluka." Suara Lila bergetar, namun ia terus berbicara. "Ibu tidak pernah membenci ayah, walaupun ayah telah membuatnya sangat sedih." Reza berdiri kaku. Ia mencoba membuka mulut untuk menghentikan Lila, tapi suara kecil itu terlalu kuat untuk dihentikan. "Ayah mungkin berpikir ibu akan baik-baik saja setelah ini," ucap Lila, menatap langsung ke arah ayahnya. "Tapi aku ingin semua orang tahu betapa besar cinta seorang ibu kepada keluarganya, dan betapa dalam luka yang ayah berikan kepadanya." Tangisan tertahan terdengar di sudut ruangan. Beberapa tamu bahkan sudah mengusap air mata. "Aku hanya ingin ayah tahu. Aku kecewa." Kalimat terakhir itu membuat seluruh ruangan membeku. Lila menundukkan kepalanya, menyerahkan mikrofon, dan berjalan kembali ke arah Aliyah yang menunggunya dengan tangan terbuka. Aliyah memeluk Lila erat-erat,
Matanya berkaca-kaca menahan gejolak perasaan, Reza berdiri terpaku di pelaminan, wajahnya pucat. Sementara itu, Laura mulai terlihat gelisah, menunduk, berharap momen itu segera berlalu. Namun, kejutan belum berakhir. Lampu ruangan tiba-tiba meredup. Semua orang menoleh ke layar besar yang mulai menyala di salah satu sisi gedung. Aliyah sudah mengatur semuanya. Dan apa yang akan muncul di layar itu akan menjadi akhir dari segalanya yang telah dibangun Laura dengan dusta. Satu persatu, tamu undangan menahan napas lagi, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Suasana gedung pesta menjadi hening seketika. Semua mata menatap layar besar yang perlahan menampilkan gambar sebuah kafe yang cukup terkenal di pusat kota. Dalam video itu, tampak jelas sosok Laura duduk berdua dengan seorang pria asing. Keduanya tampak sangat akrab, tertawa bersama sambil bergandengan tangan. Mikrofon tersembunyi yang dipasang dengan cerdik menangkap pembicaraan mereka dengan sangat jelas. "Aku sudah hampir berhasil," terdengar suara Laura sambil tersenyum penuh kemenangan. "Reza sudah tergila-gila padaku. Pernikahan ini hanya soal waktu." Pria di depannya tertawa kecil. "Kau yakin dia akan menuruti semua keinginanmu nanti?" "Tentu saja," jawab Laura penuh percaya diri. "Begitu harta dia sepenuhnya kupegang, aku akan cari alasan untuk menceraikannya. Lalu kita bisa hidup mewah bersama." Beberapa tamu undangan langsung menutup mulut mereka, terkejut mendengar rencana busuk itu. Reza, yang masih berdiri di pelaminan, membeku dengan wajah pucat pasi. Matanya menatap layar lekat-lekat, seakan tak percaya dengan apa yang ia dengar. Video itu terus berlanjut. "Aku nggak pernah cinta sama dia," lanjut Laura santai. "Bagiku dia cuma tiket menuju hidup mewah. Setelah itu, bye-bye Reza." Pria itu tertawa puas, lalu mencium tangan Laura. Semua tamu undangan terdiam membeku. Suara berbisik-bisik mulai terdengar, mencemooh Laura tanpa malu-malu. Laura sendiri tampak panik. Wajahnya merah padam, tangannya gemetar mencoba menarik Reza, berusaha menjelaskan. "Reza, dengar aku, itu semua tidak seperti kelihatannya. Aku cuma bercanda." Namun Reza menepis tangan Laura dengan kasar, tatapannya tajam penuh kemarahan. "Diam!" bentaknya, suaranya berat menahan emosi. Ia berjalan perlahan ke arah Aliyah dan Lila yang berdiri berpelukan di bawah pelaminan. Dengan langkah berat, Reza berlutut di hadapan mereka tanpa peduli tatapan tamu undangan. Matanya berkaca-kaca. "Aliyah," suaranya serak. "Maafkan aku. Aku sudah buta. Aku sudah mengkhianati wanita terbaik dalam hidupku." Air mata jatuh dari mata Reza, membasahi lantai. "Aku mohon," lanjutnya. "Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan menebus semua kesalahan ini. Aku janji." Aliyah memandangnya lama. Ada air mata di matanya, tapi bukan lagi air mata kelemahan. Ini adalah air mata dari luka yang perlahan-lahan disembuhkan dengan kejujuran. Lila memegang tangan ibunya, mendesaknya dengan tatapan memohon. Aliyah tersenyum tipis, menghapus air matanya sendiri, lalu berbicara dengan suara tenang tapi penuh ketegasan. "Aku memaafkanmu, Reza, tapi ingat, kepercayaan itu rapuh. Sekali pecah tak mudah kembali seperti semula." Reza mengangguk cepat, masih berlutut di hadapannya. Aliyah meraih tangan Reza dan membantunya berdiri. Semua tamu undangan langsung berdiri, bertepuk tangan meriah dengan penuh kekaguman pada kebesaran hati Aliyah. Laura berdiri sendiri di atas pelaminan, wajahnya merah padam karena malu. Dengan gerakan panik, ia langsung berlari keluar dari gedung pesta, meninggalkan semuanya dalam kehinaan. Tak ada seorang pun yang mencegahnya. Semua perhatian hanya tertuju pada Aliyah, Reza, dan Lila, keluarga kecil yang akhirnya memilih untuk berjuang memperbaiki diri, tanpa bayangan pengkhianatan lagi. Hari itu bukan pesta pernikahan baru yang dirayakan, melainkan kembalinya sebuah keluarga yang hampir hancur, tetapi disatukan kembali oleh kekuatan cinta, maaf, dan keberanian seorang wanita bernama Aliyah. Beberapa minggu setelah kejadian di pesta pernikahan yang mengejutkan semua orang, suasana di rumah Aliyah mulai berubah. Keputusan yang diambil Aliyah untuk memberikan kesempatan kedua kepada Reza benar-benar mulai terlihat dampaknya. Reza tidak lagi menjadi pria yang sama seperti sebelumnya. Perubahan itu tidak datang dengan mudah, tapi ia berusaha keras untuk membuktikan dirinya layak mendapatkan maaf Aliyah. Setiap hari, Reza bangun lebih awal. Dia mencuci piring, merapikan rumah,
bahkan memasak sarapan untuk Aliyah dan Lila. Tindakan sederhana yang bagi Aliyah menunjukkan tekad yang kuat. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dari semua itu. Kejujuran yang mulai terbangun kembali antara mereka. Setiap malam, mereka duduk bersama dan berbicara tentang masa depan mereka, tentang kesalahan yang telah dilakukan, dan tentang bagaimana mereka akan menghadapinya. Aliyah, meskipun hatinya terluka, mulai merasa ada kehangatan kembali di dalam rumah mereka. Namun, ia juga tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Kepercayaan, meski mulai terjalin kembali, tetap membutuhkan waktu untuk benar-benar pulih. Suatu sore, setelah beberapa hari berjalan tanpa masalah besar, Lila mendekati ibunya dengan wajah serius. Di matanya ada kesan ingin tahu, namun ada juga kegelisahan yang jelas terlihat. "Ibu," Lila memulai dengan hati-hati. "Aku tahu, ada yang berubah. Ayah, apakah ia benar-benar berubah?" Aliyah menatap Lila dengan lembut. "Ibu tahu ini bukan hal yang mudah untukmu, Lila. Tapi percayalah, apa yang ibu lakukan ini adalah yang terbaik. Ayahmu sedang berusaha, dan kita akan melihat seberapa kuat ia berjuang." Lila mengangguk pelan. Meskipun ia masih merasa cemas, ia juga tahu bahwa ibunya membutuhkan waktu untuk benar-benar yakin. Waktu untuk menerima bahwa semua yang pernah rusak bisa diperbaiki, meski tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Sementara itu, Reza merasa tertekan dengan perasaan bersalah yang terus menghantui dirinya. Setiap kali melihat Aliyah, ia merasa berat hati. Takut jika tindakannya yang dahulu akan kembali menciptakan jarak antara mereka. Ia tahu, untuk bisa mendapat kembali cinta Aliyah, ia harus lebih dari sekadar berubah. Ia harus membuktikan dirinya melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Reza mengajak Aliyah ke ruang tamu yang telah dihias dengan sederhana, namun penuh kehangatan. Ada sebuah meja kecil dengan 2 kursi, dan sebuah lilin menyala di tengahnya. Reza menarik napas panjang dan menatap Aliyah dengan serius. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu, Aliyah. Aku tahu kata maaf tidak akan cukup untuk membayar semua kesalahan yang telah aku buat. Tapi aku ingin memulai dari sini, dari sekarang. Aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku bisa menjadi pria yang pantas untukmu. Aku ingin membuat semuanya benar." Aliyah terdiam beberapa saat, memandangi Reza yang duduk di depannya. Ada banyak perasaan yang campur aduk dalam hatinya. Ia bisa merasakan keinginan Reza untuk berubah, tetapi masih ada ketakutan dalam dirinya. Takut jika semuanya akan hancur lagi. Namun, ia tahu bahwa hidup tidak selalu tentang mempertahankan masa lalu, melainkan tentang bagaimana mereka bisa menjalani masa depan bersama. "Reza," kata Aliyah pelan, "aku ingin kita berjalan bersama, tetapi kita harus melangkah perlahan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku juga tidak ingin. Yang kuinginkan sekarang adalah kita belajar untuk memperbaiki apa yang telah rusak." Reza mengangguk, mata penuh harap. "Aku siap, Aliyah. Aku siap untuk segala hal, asal itu bisa membuat kita bahagia lagi." Lila yang mengintip dari balik pintu ruangan, merasa lega mendengar percakapan mereka. Meski belum sepenuhnya bisa percaya, ia merasa ada harapan baru yang tumbuh di hati ibunya. Aliyah dan Reza, orang tuanya, masih memiliki kesempatan untuk kembali bahagia. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Aliyah tahu bahwa mereka harus bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hilang. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang penting untuk melanjutkan hidup mereka bersama sebagai keluarga. Beberapa minggu berlalu sejak Aliyah memberi kesempatan kedua kepada Reza. Dalam setiap langkah, ia mulai merasakan ada perubahan. Meskipun kecil, namun cukup signifikan. Reza menjadi lebih perhatian, lebih sabar, dan tidak lagi menunjukkan sikap egois seperti dulu. Namun, Aliyah tahu bahwa ini masih terlalu dini untuk merayakan perubahan tersebut. Waktu akan menjadi ujian sejati bagi mereka. Aliyah mulai membuka hati sedikit demi sedikit, meskipun ada masa-masa di mana kesedihan dan rasa sakit itu kembali menghinggapinya. Namun, ia tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Setiap hari, ia fokus pada dirinya sendiri dan pada masa depan keluarga kecilnya. Sementara itu, Lila merasa lega melihat suasana yang lebih tenang di rumah. Ia tahu ibunya masih terluka,
tetapi ia bisa merasakan bahwa ibunya mulai merasa lebih bahagia. Aliyah sering tersenyum lebih sering sekarang, meski masih ada kesedihan yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Lila merasa bahwa keluarga mereka perlahan bisa pulih. Namun, meski hidup mereka mulai kembali tenang, perasaan Aliyah tentang masa depannya dan Reza masih terasa bingung. Ia mulai merasa bahwa dirinya membutuhkan lebih dari sekadar permintaan maaf dan tindakan kecil. Aliyah perlu tahu bahwa Reza benar-benar berkomitmen, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk keluarga mereka. Pada suatu malam, Aliyah duduk bersama Reza di ruang tamu setelah Lila tidur. Ia merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara tentang masa depan mereka. "Reza," kata Aliyah dengan suara lembut namun tegas. "Aku ingin tahu jika kita benar-benar bisa membangun kembali hubungan ini. Aku bukan lagi wanita yang sama yang aku dulu. Aku sudah belajar banyak hal tentang diriku sendiri. Dan aku tidak ingin hanya menjadi bagian dari kehidupanmu lagi, hanya karena kasihan atau untuk menjaga keluarga tetap utuh. Aku ingin tahu bahwa kita memiliki tujuan yang sama, bahwa kita ingin berjuang bersama." Reza menatap Aliyah dengan penuh perhatian. Ia tahu ini adalah saat yang krusial, saat di mana ia harus menunjukkan komitmennya yang sejati. "Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki masa lalu kita," kata Reza dengan suara serak. "Tapi aku bisa memperbaiki diri untukmu, untuk Lila, dan untuk kita semua. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik, Aliyah. Aku ingin kita melangkah bersama. Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi menyakiti kamu atau Lila." Aliyah menatapnya lama, merenung. Kata-kata itu terasa tulus, tetapi apakah itu cukup? Apakah waktu akan benar-benar menyembuhkan luka yang sudah terlalu dalam? "Reza," Aliyah akhirnya berkata, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku siap memberi kesempatan. Tapi aku juga ingin kamu tahu, jika kamu sekali lagi melukai kami, aku tidak akan ragu untuk pergi. Aku akan bertahan demi Lila, tapi aku juga akan mengutamakan kebahagiaanku sendiri." Hari demi hari, Aliyah mulai merasakan bahwa hidup mereka kembali menjadi lebih stabil. Hubungannya dengan Reza semakin membaik, meski tidak bisa sepenuhnya menghilangkan bayangan masa lalu yang gelap. Mereka berbicara lebih banyak, tertawa lebih sering, dan saling memberikan perhatian yang telah lama hilang. Lila juga semakin dekat dengan ayahnya, meski masih ada sedikit jarak yang harus diatasi. Namun, meski ada perasaan lega dan harapan, Aliyah merasa belum sepenuhnya bisa memaafkan Reza. Kepercayaan yang hilang selama bertahun-tahun masih membekas di hatinya. Aliyah memutuskan untuk berbicara dengan sahabatnya, Maya, yang selama ini menjadi tempatnya berbagi perasaan. "Aliyah, aku tahu kamu sedang berusaha keras untuk memperbaiki hubunganmu," kata Maya saat mereka duduk di kafe favorit mereka. "Tapi kamu harus jujur dengan diri sendiri. Kamu harus tahu apakah kamu benar-benar bisa memaafkan Reza, atau apakah kamu hanya bertahan karena takut kehilangan keluarga ini." Aliyah terdiam sejenak. Kata-kata Maya menyentuh hatinya. Dia tahu bahwa dirinya masih menyimpan keraguan. Memaafkan tidak mudah, terutama setelah rasa sakit yang dalam seperti yang telah ia alami. "Aku ingin percaya padanya, Maya," jawab Aliyah dengan suara lembut. "Aku ingin memberikan kesempatan, tapi bagaimana aku bisa yakin jika ia tidak akan mengulanginya lagi?" Maya menatapnya dengan penuh pengertian. "Kamu harus memberi waktu untuk dirimu sendiri, Aliyah. Jangan terburu-buru. Jika kamu merasa ini adalah jalan yang benar, maka teruskan. Tapi jangan menekan dirimu untuk segera melupakan apa yang telah terjadi. Lakukan ini dengan langkah yang pasti." Aliyah mengangguk, merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan sahabatnya. Ia menyadari bahwa ia tidak harus sempurna dalam proses ini. Ia hanya perlu melangkah dengan hati yang tenang dan mantap. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah kejutan datang. Reza mendapat tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan. Sebuah posisi tinggi di luar negeri yang memerlukan keputusannya dalam waktu singkat. Aliyah tahu bahwa keputusan ini akan menjadi titik balik bagi kehidupan mereka. Jika Reza menerima tawaran itu, artinya mereka harus menjalani kehidupan dengan jarak jauh. Reza datang kepada Aliyah dengan ekspresi cemas. "Aliyah, aku mendapat tawaran pekerjaan di luar negeri. Ini adalah kesempatan besar, tapi aku tidak tahu harus bagaimana.
Aku ingin tetap di sini bersama kamu dan Lila, tapi kesempatan ini sangat besar. Aliyah terdiam sejenak. Ini adalah ujian besar bagi mereka. Jika Reza menerima tawaran itu, berarti ia harus membuktikan lagi komitmennya, dan mereka harus menemukan cara untuk menjaga keluarga ini tetap utuh meski terpisah jarak. Namun, jika Reza menolak tawaran itu demi keluarga, itu akan menunjukkan betapa besar ia menghargai apa yang telah mereka bangun kembali. Reza, kata Aliyah akhirnya, aku tahu ini bukan keputusan mudah, tapi apapun yang kamu pilih, kita akan menghadapinya bersama. Kalau kamu merasa ini adalah kesempatan yang tidak bisa kamu lewatkan, aku akan mendukungmu. Tapi kita harus bisa menjaga keluarga ini, apapun yang terjadi. Reza menatap Aliyah dengan penuh rasa terima kasih. Aku ingin memilihmu, Aliyah. Aku ingin memilih keluarga kita. Tapi ini adalah kesempatan yang sangat besar. Aliyah menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan masa depan mereka. Jika mereka bisa melewati ujian ini, mereka akan semakin kuat sebagai keluarga. Jika itu yang kamu pilih, aku akan mendukungmu, kata Aliyah dengan tegas, meskipun hatinya berat. Tapi kamu harus berjanji, Reza. Kamu harus tetap berkomitmen pada kami, pada Lila, dan pada dirimu sendiri. Jangan biarkan kesempatan ini merusak apa yang sudah kita bangun. Reza mengangguk, matanya penuh tekad. Aku berjanji, Aliyah, apapun yang terjadi aku akan berjuang untuk keluarga kita. Hari-hari berikutnya terasa penuh ketegangan. Aliyah merasa bahwa keputusan besar ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hubungan mereka. Ini adalah momen yang akan menguji kekuatan cinta mereka. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Reza memutuskan untuk menolak tawaran pekerjaan tersebut. Aliyah bisa merasakan keteguhan di balik keputusan itu. Meskipun tawaran itu sangat menggiurkan, Reza tahu bahwa keluarga mereka lebih penting. Aliyah, kata Reza, aku memilihmu. Aku memilih keluarga kita. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Aliyah tersenyum, meskipun masih ada rasa ragu yang mengganjal di dalam hatinya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Reza benar-benar memilih mereka. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi setidaknya mereka akan menghadapinya bersama-sama. Keputusan Reza untuk menolak tawaran pekerjaan besar itu memberikan rasa lega dan kebahagiaan tersendiri bagi Aliyah, meskipun di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Aliyah berusaha untuk mempercayai langkah ini, dan dia tahu bahwa hubungan mereka sedang dalam proses pemulihan. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Reza merasa terbebani dengan pengorbanannya, dan Aliyah merasa tak nyaman dengan kenyataan bahwa Reza harus menyerahkan kesempatan besar demi mereka. Beberapa hari setelah keputusan tersebut, Reza mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi lebih murung, lebih banyak diam, dan sepertinya tidak sepenuhnya menikmati kebersamaan mereka. Aliyah mulai merasakan adanya jarak baru yang terbentuk antara mereka, meskipun mereka sudah sepakat untuk tetap bersama. Suatu malam setelah Lila tidur, Aliyah memutuskan untuk berbicara dengan Reza. Mereka duduk bersama di ruang tamu, dan Aliyah melihat ekspresi kosong di wajah suaminya. Reza, panggil Aliyah dengan lembut. Ada yang mengganggumu? Kamu terlihat seperti sedang terbeban berat. Reza menatapnya sebentar sebelum menundukkan kepala. Aku tidak tahu, Aliyah. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Tawaran pekerjaan itu sangat penting, dan aku merasa aku membuat keputusan yang salah dengan menolaknya. Aliyah menelan ludah, hatinya sakit mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Reza merasa telah mengorbankan masa depannya demi keluarga, tetapi ia tidak ingin melihat suaminya terjebak dalam penyesalan yang dalam. Aku tidak ingin kamu merasa menyesal, kata Aliyah dengan suara yang penuh empati. Aku menghargai pengorbananmu, Reza. Tapi jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa bersalah. Kita sudah memilih untuk bersama, dan itu adalah pilihan terbaik. Kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh cinta dan kebahagiaan, tanpa perlu menyesali keputusan apapun. Reza mengangkat wajahnya dan menatap Aliyah. Aku tidak tahu apakah aku bisa membuatmu bahagia, Aliyah. Aku merasa aku telah mengecewakanmu dengan semua yang terjadi. Aliyah menarik napas dalam-dalam. Ia bisa merasakan rasa bersalah yang mendalam dalam diri Reza.
Kita berdua telah melewati banyak hal, Reza. Semua itu terjadi karena kita tidak saling mengerti, tidak saling berbicara. Tetapi sekarang, kita bisa mulai membangun semuanya dari awal. Aku ingin kita saling mendukung. Aku ingin kamu percaya padaku seperti aku mempercayaimu. Reza terdiam sejenak lalu mengangguk perlahan. Aku ingin itu, Aliyah. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Tapi meski mereka berbicara dengan penuh pengertian, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Aliyah. Dia tahu bahwa meskipun mereka telah berusaha, luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu tidak akan mudah hilang begitu saja. Aliyah merasa bahwa ia harus tetap menjaga jarak emosional untuk sementara waktu, agar tidak terluka lebih dalam lagi jika semuanya tidak berjalan sesuai harapan. Beberapa minggu kemudian, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Lila, yang semakin mendalami perasaannya tentang hubungan orang tuanya, datang kepadanya dengan sebuah pertanyaan yang membuat hati Aliyah bergetar. "Ibu," kata Lila dengan suara lembut, "apakah kita akan baik-baik saja? Aku sering melihat ibu menangis diam-diam, dan aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan ayah?" Aliyah terdiam sejenak, terkejut dengan pertanyaan Lila. Ia belum siap untuk mengungkapkan segalanya kepada putrinya. Namun, ia juga tahu bahwa Lila berhak mengetahui kebenaran. "Sayang," jawab Aliyah dengan lembut. "Kadang, orang dewasa juga bisa salah. Tetapi yang penting adalah kita saling mencintai, dan kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi." Lila menatap ibunya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, namun ia tidak melanjutkan pertanyaan itu. Meskipun begitu, Aliyah tahu bahwa Lila mulai menyadari lebih banyak hal daripada yang ia kira. Dalam beberapa hari berikutnya, Aliyah merasa cemas dan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan keluarganya. Apakah ia sudah benar-benar memaafkan Reza, atau ia hanya mencoba untuk menyelamatkan wajah keluarganya demi Lila? Rasa takut akan kekecewaan semakin menghantui pikirannya. Suatu malam, Aliyah duduk di balkon, memandang langit yang gelap, mencoba meresapi perasaan hatinya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Lila dan Reza, tetapi apakah ia mampu menanggung beban yang terlalu besar ini? Dalam kegelapan malam itu, Aliyah menyadari bahwa apa yang ia butuhkan bukan hanya pengampunan, tetapi juga kekuatan untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Reza duduk termenung di ruang tamu, melihat pemandangan malam yang cerah melalui jendela besar. Hatinya dipenuhi dengan keraguan dan penyesalan. Keputusan yang ia buat untuk kembali kepada Aliyah dan Lila adalah langkah yang penuh dengan konsekuensi. Namun, dia tahu bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan membuktikan bahwa ia bisa berubah. Sementara itu, Aliyah masih enggan untuk sepenuhnya menerima Reza kembali. Meskipun ada secercah harapan di matanya, hatinya masih terluka. Reza tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk meyakinkan Aliyah bahwa ia bisa berubah. Dia membutuhkan waktu untuk menunjukkan kesungguhannya, dan untuk itu, Reza merencanakan sesuatu yang istimewa. Keesokan harinya, Reza datang kepada Aliyah dengan sebuah usulan yang telah ia pikirkan matang-matang. "Aku ingin kita pergi berlibur, Aliyah. Hanya kita berdua, tanpa gangguan. Aku ingin kita memiliki waktu bersama untuk memperbaiki segalanya," kata Reza dengan serius. Aliyah menatapnya, terkejut dengan usulan yang tiba-tiba. "Berlibur? Kemana?" "Ke sebuah pulau. Aku sudah memesan tiket untuk kita berdua selama seminggu. Lila akan aku titipkan ke neneknya, dan selama seminggu itu, hanya ada kita. Aku ingin kita bisa berbicara tanpa distraksi, untuk menyembuhkan hati kita, dan aku ingin menunjukkan padamu bahwa aku siap berubah," jawab Reza, penuh harap. Aliyah diam, mencerna apa yang baru saja dikatakan Reza. Keinginan Reza untuk memperbaiki hubungan mereka memang menunjukkan kesungguhannya. Namun, ia masih ragu. Perasaan yang telah terluka tidak bisa begitu saja sembuh hanya dalam seminggu. "Reza, aku tidak tahu apakah 1 minggu akan cukup untuk memperbaiki semua yang telah terjadi," kata Aliyah, suara sedikit bergetar. "Aku tahu itu, Aliyah. Aku tidak berharap semuanya selesai begitu saja dalam seminggu. Tapi aku ingin kita mencoba. Aku ingin memberi kesempatan kepada diri kita berdua untuk menemukan kembali apa yang dulu ada di antara kita."
jawab Reza dengan mata penuh harapan. Aliyah menunduk sejenak, berpikir keras. Ia merasa ada sebuah keinginan di dalam hatinya untuk memberi kesempatan kepada Reza, meskipun perasaan kecewa itu masih ada. Baiklah, jawabnya akhirnya. Aku akan pergi, tapi aku tidak janji apa-apa, Reza. Reza tersenyum kecil, merasakan beban di dadanya sedikit terangkat. Terima kasih, Aliyah. Aku akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang kamu inginkan. Liburan mereka dimulai dengan pesawat yang membawa mereka menuju sebuah pulau tropis yang indah, jauh dari keramaian kota dan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan masalah. Begitu tiba di pulau itu, suasana tenang dan damai menyelimuti mereka. Laut biru yang jernih dan pantai berpasir putih menghadap ke horizon yang luas, menciptakan suasana yang hampir magis. Lila dititipkan pada neneknya yang tinggal di kota. Reza dan Aliyah memutuskan untuk meninggalkan semua beban pekerjaan dan kesibukan mereka di rumah, dan hanya fokus pada satu sama lain. Selama seminggu di pulau itu, mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa lalu, tentang impian mereka, dan tentang masa depan. Aliyah melihat betapa Reza berubah, bagaimana ia berusaha keras untuk lebih mendengarkan dan menunjukkan perhatian yang tulus. Reza tidak hanya sekadar mengajaknya berbicara, tapi juga melakukan hal-hal kecil yang menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Suatu malam, ketika mereka berjalan di sepanjang pantai, Reza berhenti dan menatap Aliyah dengan serius. Aliyah, katanya pelan, aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal telah membuatmu terluka. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih baik denganmu, jika kamu bersedia. Aliyah menatap Reza, perasaan yang telah terkubur dalam hatinya mulai mencair. Reza, aku juga menyesal, jawab Aliyah, suaranya lembut. Aku menyesal kita harus melewati semua ini, tapi aku juga tidak bisa melupakan semua yang terjadi. Aku ingin memberi kesempatan, tetapi aku takut kamu akan mengecewakan aku lagi. Reza menggenggam tangan Aliyah dengan lembut. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi, Aliyah. Aku berjanji. Aku akan bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang kamu butuhkan. Aliyah terdiam, perasaannya bimbang. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh kembali. Mungkin, hanya mungkin, mereka bisa memulai kembali dan memperbaiki segala yang telah hancur. Di penghujung liburan mereka, Aliyah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun masih ada keraguan, ia melihat komitmen Reza yang tulus untuk memperbaiki hubungan mereka. Waktu bersama di pulau itu, tanpa gangguan dan tekanan, telah memberi mereka ruang untuk membuka hati satu sama lain. Pada malam terakhir mereka di pulau itu, mereka duduk di tepi pantai, menikmati angin malam yang sejuk. Aliyah, kata Reza dengan suara penuh perasaan. Aku tahu ini belum sempurna, dan aku tahu kita masih harus melalui banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu berusaha untuk kita. Aliyah menatapnya, matanya berkaca-kaca. Aku ingin percaya padamu, Reza. Aku ingin percaya bahwa kita bisa bersama lagi. Tapi aku juga tidak ingin terluka lagi. Reza menggenggam tangannya dengan erat. Aku akan berjuang untuk kita, Aliyah. Aku berjanji. Aku tidak akan membiarkan kita terpisah lagi. Aliyah tersenyum lembut, meskipun hatinya masih penuh dengan rasa takut dan ragu. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sedikit lebih tenang. Mungkin mereka bisa mulai lagi, meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah. Saat mereka kembali ke rumah, banyak hal yang harus mereka hadapi. Namun, Aliyah merasa lebih siap untuk melangkah maju bersama Reza. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan mulus, tetapi ia merasa ada harapan untuk masa depan mereka. Reza, yang telah menunjukkan perubahan nyata selama liburan itu, bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi suami yang baik dan bisa dipercaya. Aliyah juga mulai membuka hatinya perlahan, memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, meskipun ia tahu bahwa prosesnya akan panjang. Sebuah babak baru dimulai bagi mereka berdua. Mereka masih memiliki banyak hal yang perlu dibicarakan dan diperbaiki, tetapi setidaknya sekarang mereka memiliki keyakinan untuk melangkah bersama, dengan cinta dan komitmen yang lebih kuat.
Waktu berlalu setelah liburan mereka di pulau itu. Aliyah dan Reza kembali ke rutinitas sehari-hari mereka, tetapi kali ini ada perubahan yang jelas. Aliyah tidak lagi merasa tertekan dengan perasaan kecewa dan ketakutan yang selama ini menguasainya. Reza, dengan usaha kerasnya, berhasil menunjukkan bahwa ia serius ingin memperbaiki hubungan mereka. Reza selalu memastikan untuk hadir dalam setiap kesempatan yang ada untuk membuktikan komitmennya. Ia tidak hanya mengerahkan tenaga untuk pekerjaan, tetapi juga untuk menjaga hubungan mereka tetap hidup. Tidak hanya kata-kata manis yang ia ucapkan, tetapi juga tindakan nyata yang membuktikan bahwa ia ingin menjadi suami yang lebih baik. Aliyah merasa ada perbedaan dalam sikap Reza. Ia lebih mendengarkan, lebih peduli, dan lebih terlibat dalam kehidupan keluarga mereka. Aliyah pun mulai merasakan kenyamanan yang dulu sempat hilang. Meski rasa cemas kadang datang kembali, dia mencoba untuk memberi ruang bagi Reza dan masa depan mereka. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Reza duduk di samping Aliyah, yang sedang menata meja. "Aku tahu kita masih banyak hal yang perlu kita bahas dan perbaiki, Aliyah," katanya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada di sini untukmu. Aku berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama." Aliyah tersenyum, meskipun matanya agak berkaca-kaca. "Aku mulai percaya padamu lagi, Reza. Mungkin tidak sepenuhnya, tapi aku mau mencoba. Kita berdua harus berjuang bersama." Reza menatapnya dengan penuh harapan. "Aku tahu, Aliyah. Kita akan berjuang bersama sampai kapanpun." Setahun setelah liburan di pulau itu, kehidupan Aliyah dan Reza mengalami perubahan besar. Hubungan mereka, yang sempat terancam, kini semakin kuat. Meskipun masih ada tantangan, mereka mulai menyadari bahwa cinta dan komitmen adalah kunci untuk menjaga rumah tangga mereka. Lila, yang kini tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang kembali terbangun di rumah mereka. Reza semakin dekat dengan putrinya, dan Aliyah merasa tenang melihat kedekatan itu. Mereka mulai merencanakan masa depan, dengan lebih banyak harapan daripada sebelumnya. Reza dan Aliyah akhirnya memutuskan